Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai memperkuat budaya baru yang beranggotakan saya, Melati Kusumaning Tias, NPM 102, Misyara Madinah, NPM 76, Rizka Nurul Hidayati Iriana, NPM 93, Ayudia Intan Pawestri, NPM 103, Afifah Staningsih, NPM 113. Memperkuat budaya. Hal-hal yang diperlukan dalam memperkuat budaya baru yaitu budaya disiplin, intervensi melalui OD atau Organization Development, menghadapi pukulan balik budaya, membangun keterkaitan berkelanjutan, implementasi transformasi nilai-nilai. Menurut James Collins, perusahaan yang bagus dibedakan dalam dua, yaitu good company atau perusahaan bagus dan great company atau perusahaan hebat. Good is the enemy of great. Good company terdiri dari dua, yaitu great company dan bad company. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Misyara Madinah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Melati. Kebanyakan pimpinan perusahaan merasa puas jika perusahaannya masuk dalam kategori good company atau keuntungan lebih, cara kerja efisien, citra perusahaan sangat bagus dan eksekutifnya juga cakap. CEO pada good company selalu fokus keluar sehingga kurang sensitif terhadap hal-hal yang harus ditangani di dalam. Hal ini bisa berakibat ke arah bad company. Untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi, maka perlu diletakkan konsep budaya disiplin atau culture of discipline. Disiplin di sini dimaksudkan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis yang seharusnya dijaga. 3 pilar utama yang membentuk budaya disiplin. Yang pertama, disiplin people, manusia yang diseleksi ditempatkan dengan baik. Yang kedua, disiplin action, strategi yang diimplementasikan dengan benar. Yang ketiga, disiplin talk, mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin, melainkan budaya disiplin. Dalam memperkuat budaya institusi, disiplin people merupakan persyaratan yang mutlak. Hal yang dilakukan dalam membentuk disiplin people, rekrut yang terjadi berikan pengertian yang terbaik, jalankan ritual yang benar, letakkan pada kursi yang tepat, keluarkan yang di bawah standar. Kepemimpinan level 5, atau seseorang yang punya keberanian menghadapi fakta-fakta brutal dengan kegigihan, pantang menyerah, memiliki panggilan profesional serta punya kerendahan strategis. 4 jenis organisasi. Yang pertama, hierarchical organization, yang kedua, grid organization, yang ketiga, bureaucratic organization, dan yang terakhir, startup organization. Intervensi melalui OD, Organization Development, adalah merupakan teknik yang diambil dari ilmu perilaku untuk menciptakan learning environment melalui upaya-upaya peningkatan kepercayaan atau trust, konfrontasi terbuka terhadap masalah-masalah, pemberdayaan karyawan dan partisipasinya, berbagi pengetahuan dan informasi, desain pekerjaan yang lebih memberi arti, kerjasama dan kolaborasi antar kelompok serta pendayagunaan potensi manusia seutuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan Afifah Setianingsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Misyara Madinah. Selanjutnya yaitu teknik yang dikembangkan dalam organizational development. Yang pertama ada intervensi kelompok, yang kedua team building, ketiga aktivitas-aktivitas antar departemen. Menurut Charles Hampden Tanner, tahun 1992 ada dua dalam mengubah budaya korporat, yaitu vicious circle dan virtuous circle. Vicious circle adalah gerakan atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Sedangkan virtuous circle adalah sebuah transformasi akan menghasilkan gejolak-gejolak yang membawakannya menuju ke depan. Arah pusaran gelombang tergantung pada pendekatan apakah transformasi dilakukan formal atau informal, sentralisasi atau desentralisasi. Temuan Charles Hampden Tanner tersebut mengacu pada studi Charles Handy tahun 1987 yang menemukan 4 jenis budaya korporat yang masing-masing diberi nama dewa-dewa Yunani sebagai berikut. Yang pertama, budaya Apollo. Yang kedua, budaya Zeus. Ketiga, budaya Athena. Keempat, budaya Dionysius.
4 jenis budaya berdasarkan formalisasi dan sentralisasi. Sangat formal, terdapat budaya Apollo dan budaya Athena. Sentralisasi, terdapat budaya Apollo dan budaya Zeus. Desentralisasi, budaya Athena dan budaya Dionysius. Informal, budaya Zeus dan budaya Dionysius. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afifah. Gelombang lingkaran setan atau vicious circle dalam transformasi nilai-nilai. Ya, mengelola budaya menurut teori ini sangat perlu memperhatikan tingkat formalitas dan cara melakukan sentralisasi. Suatu ketika, sentralisasi dapat menimbulkan masalah, dan kalau tidak dikelola dengan baik, ia justru dapat menimbulkan gelombang siklon yang berbalik arah. Lantas, mengapa perubahan budaya bisa menimbulkan gelombang lingkaran setan yang memukul balik? Yap, dapat kita jelaskan dari gambar bahwa ikatan atau kohesi Venus kita ibaratkan sebagai jalinan tali menali antara kelompok-kelompok dalam institusi. Seperti yang telah kita lihat bahwa tali temali cenderung mengendur dan rapuh. Selanjutnya adalah gelombang lingkaran baik atau virtuous circle dalam transformasi nilai-nilai. Jika terjadi gelombang perlawanan, tentu saja kita membutuhkan penyelesaian, yaitu dengan cara rekonsiliasi. Kebanyakan pemimpin dalam perusahaan dan lembaga resmi pemerintahan membiarkan organisasinya tercabik-cabik dengan kultur yang cenderung kompromistis, tetapi tidak jelas kemana arahnya. Untuk itu, kita perlu melakukan rekonsiliasi dan berdamai dengan berbagai pihak, dengan kelompok-kelompok penentang, dan dengan masa lalu. Organisasi perlu membangun nilai-nilai baru dengan cara-cara baru, yaitu melalui jalan virtuous circle. Cara ini juga disebut sebagai sistem mandiri atau self-balancing dan self-connecting, karena nilai dan pandangan yang saling bertentangan tetap diberi ruang untuk saling mengisi dan mengkoreksi. Dengan kata lain, pendekatan ini adalah pendekatan estetika, didasarkan kehendak hidup yang harmonis dan berirama. Selanjutnya, membangun keterkaitan berkelanjutan. Para pemimpin biasanya hanya tertarik membicarakan budaya korporat sekali saja dalam fase kepemimpinannya. Berikut alasan-alasan mengapa top eksekutif hanya tertarik sekali saja dalam kepemimpinannya membicarakan budaya korporat. Yang pertama, mereka berasumsi budaya korporat suatu yang bersifat self-propelling, artinya sekali disentuh ia akan berputar dan bekerja sendiri. Yang kedua, setelah urusan budaya selesai, eksekutif disibukkan dengan urusan kinerja yang tampak dalam laporan keuangan. Model keterkaitan horizontal sebagai pemupuk budaya korporat. Ada 3 komponen yang diperlukan dalam konsep horizontal. Pertama, spesialisasi. Orang-orang akan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, boundary spanning. Setiap departemen memiliki keterkaitan atau linkage dengan sektor-sektor yang relevan di luar organisasi. Yang ketiga, keterkaitan horizontal. Masing-masing departemen dapat dengan bebas melakukan pertukaran ide, pengalaman, dan informasi-informasi tanpa dipisahkan oleh sekat-sekat pemisah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ayudhya Intan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka. Implementasi transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai-nilai adalah bentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, butuh banyak waktu, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan perubahan. Hal-hal yang harus dipenuhi agar proses transformasi nilai-nilai dapat membawa hasil. Yang pertama, leadership yang kuat. Ia bukan otoriter,
melainkan pemimpin tim yang bekerja habis-habisan untuk organisasi dan dengan berani mempertaruhkan jabatan dan kedudukannya untuk menghadapi fakta-fakta yang brutal. Kedua, dukungan bawahan. Pemimpin yang kuat tidak ada artinya apa-apa kalau tidak didukung oleh bawahan yang dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan masa depan untuk menciptakan perubahan. Ketiga, komunikasi yang jelas. Pemimpin harus punya seni dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Transformasi nilai-nilai juga memerlukan komunikasi massa yang melibatkan banyak orang. Tanpa kepiawaian komunikasi dan dukungan, tim komunikasi yang baik, transformasi nilai-nilai tidak dapat mencapai tujuan. Keempat, komitmen pemimpin. Pemimpin juga harus membangun komitmen yang harus dimulai dari dirinya sendiri. Untuk membangunnya melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, kedua, tahap penerimaan, dan ketiga, tahap komitmen. Pada tahap persiapan dilakukan 2 hal, yaitu sentuhan pertama, baik lewat pidato pemimpin yang menyampaikan visinya, surat keputusan, memo, dan sebagainya. Proses kesadaran melalui dialog-dialog. Tahap penerimaan. Pemimpin membantu karyawan dan anak buahnya memahami apa yang akan terjadi dan apa manfaat bagi organisasi dan mereka semua kalau dilakukan perubahan. Setelah mereka semua sudah mulai bisa menerima, barulah keputusan untuk melakukan implementasi dimulai. Tahap komitmen terdiri dari 2 langkah, yaitu instalasi dan institusionalisasi. Jadi, dimulai dengan pilot project sebagai proses percobaan. Di sini perubahan dilakukan secara terbatas pada bagian-bagian tertentu, sehingga mudah diatasi dan pemimpin dapat secara langsung melihat dampak yang terjadi dan mengendalikannya. Setelah instalasi selesai barulah dilakukan institusionalisasi. Penerapan perubahan secara luas terintegrasi pada seluruh organisasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.